Selamat ya semuanya, kita sudah selesai course 7 gitu. Wow, tidak terasa ya, course 7 loh kita udah selesai, dan itu adalah tentang unsupervised learning. Yang kita udah pelajari apa? Kita udah belajar tentang clustering, berbagai algoritmanya, K-means, DB-scan, dan lain-lain. Wira juga ada jelasin cara untuk menentukan jumlah cluster ya, pakai silhouette atau elbow, itu kita udah pakai. Aglomeratif untuk supaya dendrogram kita pakai SciPy gitu. Dan case-nya ini silabusnya lama ya kan, Wira selalu update gitu ya. Teman-teman ngerasain tiba-tiba nih download gitu. Ya di materi baru kita kan bahas customer segmentation ya. Mengelompok-ngelompokkan customer. Jadi ya waktu itu kita tahu ada customer yang orang-orang hemat, ada customer yang suka beli susu gitu. Itu kita pakai clustering. Dan kita juga ada ini quantization ya, image quantization untuk gambar-gambar fauna langka Indonesia ya. Dan materi hari ini sebenarnya ini dimensionality reduction, ternyata banyak banget manfaatnya ya. Feature extraction, ngompres fitur, visualisasi gitu. Dan tekniknya ternyata kebanyakan berdasarkan dari dekomposisi matriks ya, memisahkan matriks gitu. Oke. Matrix factorization juga namanya. Dan tuh ada yang namanya PCA, dia menggunakan dekomposisi yang namanya SVD gitu. Oke. PCA kita aplikasikan, ternyata betul ya, unsupervised learning itu bisa membantu supervised learning. Dan most of the time aplikasi unsupervised learning yaitu dimensionality reduction untuk membantu supervised learning. Kita coba di data breast cancer gitu. Bisa juga ekstraksi fitur, kita tes ke data image. Nah itu ternyata benar ya pakai PCA, dan ternyata lebih bermakna pakai NMF itu ke wajah-wajah orang gitu. Bahkan kita tes untuk fiturnya dipakai untuk encodernya, NMF-nya dipakai untuk ekstraksi image jadi kode, dan kodenya bisa face verification gitu kan ya, face verification. Walaupun nih face verification yang konvensional ya, bisa lebih baik kalau kita pakai deep learning nanti di materi besok gitu. Oke, itu udah. Dan kalau di data text juga bisa pakai NMF sebenarnya, tapi di data text ada dua yang spesifik memang untuk data text, itu adalah truncated SVD, latent semantic analysis ya, sama latent direct allocation, LDA gitu. Kok namanya laten-laten? Nah ini nanti besok kita akan ketemu kenapa di sini ada kata kunci laten gitu ya. Itu akan kita bahas. Jadi itu topic modeling untuk data text sudah juga, dan finally visualisasi higher dimension ya, pakai Disney, walaupun yang Wira rekomendasikan pakai UMap gitu ya, UMap. Kita coba di data fashion, dan kita lihat ya ada maknanya banget tuh visualisasinya dibandingkan PCA yang tadi yes agak kepisah tapi terlalu campur adul gitu ya. Oke, itulah materi kita course 7 selesai. Selamat untuk semuanya, tepuk tangan gitu. Dan akhirnya kita sudah tinggal di course utama terakhir ya. Jadi course utama terakhir ini adalah course 8. Ini tentang deep unsupervised learning. Oke. Deep unsupervised learning ini kita akan belajar tentang yang namanya auto encoder gitu. Ini panjang, jadi Wira nggak bahas dulu. Basically unsupervised learning tapi pakai neural network gitu ya. Cuman sebaiknya Wira jelasin besok aja karena ini deep learning ya. Dan ada juga yang namanya GAN ya, Generative Adversarial Network. Ini luar biasa banget, idenya itu brilian, unik, sampai Yann LeCun itu bilang tidak pernah dalam 10 tahun terakhir ada ide yang sekreatif ini ya. Jadi kita coba lihat testimoninya Yann LeCun. Nah dia sampai bilang kayak gini nih, Generative Adversarial Network adalah the most interesting idea in the last 10 years di machine learning gitu. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu memang ini GAN ini beda banget idenya dan menarik banget gitu ya. Aplikasinya kebetulan again agak spesifik gitu, Tapi itu akan Wira bahas. Mungkin kita nggak praktek karena nggak sempat, runningnya lama gitu. Tapi Wira akan jelasin saja prakteknya nanti kalau mau di materi bonus gitu. Atau kalau ini kita makan waktu banyak di autoencoder, bisa jadi ya udah full GAN ini jadi materi bonus aja. Oke deh, dari Wira sekian. Terima kasih untuk hari ini ya. Wira tutup kelas.